Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan hasil PPT kami dengan materi sistem perujukan karya tulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Kevin Gantama dengan NPM 221506113. Perkenalkan, saya Ramulana dengan NPM 22550610002. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan dengan NPM 22550610006. Perkenalkan, nama saya Intan Aulian dari Tunggal dengan NPM 22150611121. Oke, materi pertama akan dijelaskan oleh Raihan Maulana. Silakan Raihan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama itu, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah, biasanya berisi mengenai isu yang diangkat. Ciri-ciri karya tulis ilmiah: ditulis secara sistematis, ditulis berdasarkan penalaran yang logis sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. Tulisan didukung oleh data yang objektif, bersifat objektif, yaitu ditulis atau dibukukan untuk individual atau kelompok-kelompok tertentu, argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Kemudian, terakhir, mengaitkan argumentasi empirik dengan teoretis. Adapun struktur karya ilmiah, itu bagian awal terdapat halaman judul, abstrak, pendahuluan. Bagian tengah terdapat kerangka teori, metode penelitian, dan pembahasan penelitian. Dan bagian terakhir terdapat penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diki Darmawan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Sistem perujukan karya ilmiah. Yang pertama ada lalu selanjutnya ada sistem perujukan karya ilmiah yang dimana ada dua rujukan tersebut. Yang pertama ada mengintegrasikan rujukan ke dalam teks dan tidak mengintegrasikan rujukan ke dalam teks. Apabila mengintegrasikan rujukan ke dalam teks, sistem tersebut akan menampilkan kutipan, bisa dibilang sistem tersebut adalah kutipan langsung, dan tidak mengintegrasikan rujukan ke dalam teks itu tersebut termasuk kutipan tidak langsung. Dan mengintegrasikan rujukan ke dalam teks ada beberapa catatan untuk memulainya, yaitu pertama, apabila mengintegrasikan rujukan ke dalam teks bakal masuk ke catatan kaki dan catatan tubuh. Apabila tidak mengintegrasikan rujukan ke dalam teks akan termasuk dengan catatan akhir. Selanjutnya, apa itu catatan kaki? Catatan kaki atau footnote merupakan keterangan yang ditambahkan penulis sesuatu karya tulis di bagian margin bawah. Catatan kaki memiliki unsur lengkap mencantumkan nomor indeks. Lalu selanjutnya ada tata cara penulisan catatan kaki, yang dimana ada dua metode. Yang pertama, catatan kaki ditulis dengan huruf yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan huruf pada teks naskah. Selanjutnya ada nomor dari catatan kaki ditulis sedikit naik ke atas mirip dengan pangkat pada suatu bilangan. Selanjutnya ada contoh penulisan catatan kaki. Ada dua contoh penulisan catatan kaki. Contoh yang pertama ada Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta, Jambatan 2003, halaman 24. Dan yang selanjutnya ada Richard Whittle, High Sea Piracy, Crisis in Aden, www.aviationtoday.com/rw/military/attack/high dan selanjutnya.
Lalu apa itu catatan tubuh? Catatan tubuh atau body note merupakan catatan khusus yang terletak pada akhir atau awal sebuah kutipan. Sesuai dengan namanya, catatan itu diselipkan di antara bacaan yang berisi suatu ulasan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan dengan kawan saya yang bernama Intan Aulia. Baik, selanjutnya yakni tata cara penulisan catatan tubuh. Jadi tata cara penulisan body note itu ditulis dengan tanda kurung. Jadi ada di dalam tanda kurung, terus mencantumkan nama akhir penulis tanpa gelarnya, tahun terbit, dan nomor halaman yang dikutip. Jadi itu nanti di dalam kurung itu ada nama, koma tahun, baru titik 2 halaman yang dikutip. Nah, ini ada contoh penulisan catatan tubuh. Itu yang pertama ada dalam kurung Aryani, 2018, titik 2, 150. Berarti itu nama akhir dari penulisnya itu Aryani, tahun terbitnya 2018, titik 2, 150 itu nomor halaman yang dikutip. Terus yang kedua itu sama Kuncaraningrat, volume 1 apabila dia ada terdiri dari lebih dari satu volume di buku itu. Kemudian ada tahun terbit dan yang terakhir nomor halamannya 131. Selanjutnya itu ada catatan akhir. Apa itu catatan akhir? Catatan akhir atau endnote ialah catatan yang diletakkan pada halaman akhir sebuah karya tulis, tepatnya sebelum daftar pustaka. Kemudian tata cara penulisan catatan tubuh itu sama seperti catatan kaki. Cuman dia kan itu diletakkan di bagian akhir, bukan di halaman yang dimaksud. Selanjutnya ada analisis skripsi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin Gantama. Oke, analisis skripsi. Profil penulis skripsi yang akan kami analisis dengan nama Rio Ardi Ferdian, NPM 1715061004 dengan program studi Teknik Informatika dan jurusan Teknik Elektro. Penulis dilahirkan di Astomulyo pada tanggal 2 Januari tahun 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Kasmudi dan Ibu Sartini. Penulis memulai jenjang pendidikan pada TK Dharma Wanita Astomulyo pada tahun 2004, SD Negeri 2 Astomulyo pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Punggur dan lulus pada tahun 2014, SMA Negeri 1 Punggur dan lulus pada tahun 2017. Dan di tahun yang sama diterima pada program studi Teknik Informatika Universitas EM. Selanjutnya, judul skripsi yang ditulis oleh Abang Rio Ferdian dengan judul Perancangan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna Fitur Investasi Emas menggunakan metode Design Thinking dengan studi kasus aplikasi mobile Amarta. Kata mobile tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tersebut merupakan kata berbahasa Inggris yang berarti seluler. Matian. Untuk penulisannya menggunakan huruf miring atau italik menjadi mobile. Analisis kesalahan. Kondisi pandemi sejak tahun 2019 menimbulkan fluktuasi di pasar modal Indonesia sehingga investor memerlukan instrumen investasi yang berisiko rendah dan tahan terhadap inflasi. Oleh karena itu, tren investasi emas pun terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi peluang bagi PT Amarta. Ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu harus diikuti tanda koma, sehingga apabila diperbaiki bagian tersebut seharusnya menjadi oleh karena itu ditambah koma di depannya. Analisis kesalahan yang ketiga ini terletak pada kata pertama pada teks di atas ini yang seharusnya berfungsi sebagai
ungkapan penghubung antar kalimat sehingga tanda koma setelah kalimat sebelumnya diganti dengan tanda titik. Kemudian setelah kata pertama baru diberi tanda koma. Apabila bagian tersebut diperbaiki, maka akan menjadi secara keseluruhan telah mengalami perubahan. Pertama, koma berdasarkan profil usia, koma. Analisis kesalahan yang keempat. Pada kata di atas menunjukkan preposisi atau keterangan tempat. Dalam hal ini, di dalam kata preposisi tempat ini harusnya di spasi 1. Oke, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Linda Syafrin Putih. Analisis kesalahan. Terdapat kesalahan penulisan di mana kata hingga ditulis banyak 2 kali. Penulisan bilangan di awal kalimat seharusnya menggunakan huruf bukan lambang bilangan, sehingga penulisan yang tepat ialah 4 tahap yang ada. Analisis kesalahan. Kata designer, file, real time, open, search, game, laundry, dan STEM merupakan kata berbahasa Inggris yang tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga penulisan yang benar yakni menggunakan huruf miring atau italic. Kesimpulan, karya ilmiah sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah, biasanya berisi isu yang diangkat. Lalu, dapat disimpulkan bahwa pada skripsi yang dianalisis, jenis perujukan yang digunakan ialah catatan tubuh, body note. Lalu, terdapat kesalahan baik dari tata cara maupun penulisan kata di dalam skripsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.